Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya atau membahas mengenai kesabaran dan ya cara kita untuk kita belajar sabar dan untuk Eee, meminta keadilan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Terutama kalau kita di saat kita lagi disakitin sama orang lain ya, meskipun kita nggak bersalah seperti itu ya. Nah, jadi, memang ini ya, manusia itu kan diciptakan merupakan makhluk yang lebih sempurna dari yang lainnya, dari makhluk yang lain. Jadi kita itu dibekali, piranti-piranti yang kalau kita, mengetahuinya dan kita mengolahnya itu akan lebih bagus untuk kehidupan diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya, terutama dalam hal kita lebih, mengenal diri kita diri kita ya. Kan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena kita mengenal Tuhan dari dalam ya, bukan dari luar, kayak gitu ya. Nah, dan manusia setiap bayi ya, setiap bayi dalam video kemarin kan saya udah membahas ya mengenai kelahiran, kehidupan dan kematian. Jadi secara singkatnya. Nah, jadi sebenarnya setiap bayi yang dilahirkan ya itu mempunyai kodratullah. Jadi setiap bayi yang lahir kayak kita dulu waktu kita lahir itu kita mempunyai kodratullah ya atau kehendak Tuhan ya atau takdir ya. Nah, itu semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi bahkan sebelum bayi itu dilahirkan pun catatan itu sudah ada. Nantinya mau gimana, mau seperti apa, mau ini bagaimana gitu kan, itu sudah ada sebenarnya. Nah, terus kalau kita dalam menghadapi kehidupan itu juga, belajarlah untuk sabar, bahwa Allah itu, beserta orang-orang yang sabar, ya. Untuk sabar kita belajarlah, latihan, memang itu satu kata, tetapi kalau kita praktekkan itu teramat sangat sulit ya, karena kesabaran yang sebenarnya itu memang unlimited, tapi kan nggak semua orang bisa. Karena memang setiap orang itu mempunyai kemampuan ataupun kapasitas yang berbeda. Kemampuan untuk melakukan sabar itu, dan sabar itu juga ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya ya kita nggak bisa sabar. Nah, seperti itu ya. Begitupun kita dalam menghadapi suatu ujian, cobaan, atau ya hal-hal yang kita temui, kita hadapi yang sangat tidak mengenakan diri kita. Kita berusaha sabarlah, seperti itu ya. Kalau dalam istilah, Jawa mungkin ya, kalau kita dijailin orang, kita dinakalin orang, kita disakitin orang, kita berusaha ngalah lah. Mengalah, karena mengalah bukan berarti kalah, ya kan. Jadi ini kita berpikir dari sisi ini ya, sisi kedewasaan kita. Jadi jangan seperti anak kecil yang kita disakitin terus kita langsung bales saat itu juga, itu enggak. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini ya, jadi kita berusaha ngalah dululah, ngalah, sesudah kalau ngalah kita masih disakitin, kita ngalih, menghindar, kayak gitu. Kalau menghindar kita masih dijailin, kita masih disakitin, barulah kita mengolah, ya kan. Nah, jadi kita harus mengolah, seperti itu, supaya kita nggak diinjak-injak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa tahap ya yang harus kita lakukan. Kalau misalkan orang itu nyakitin kita ya, nggak sengaja, atau dia mungkin menyadari kesalahannya, ataupun dia mungkin meminta maaf dan nggak akan mengulanginya, ya, kalau dia seperti itu ya kita maafkan ya, karena Allah juga kan Rahman Rahim. Iya kan, tetapi kalau, kita sudah sabar, kita sudah mengalah, kita sudah, ngalih ya, sudah menghindar, kita sudah, memaafkan ya, meskipun tanpa dia meminta maaf, tapi kita berusaha memaafkan, mengikhlaskan, tapi orang itu masih tetap aja ngejailin kita, masih tetap aja nyakitin kita. Ya, karena kesabaran manusia itu kan ada batasnya. Ya, kita juga bisa untuk berdoa ya. Jadi, berdoa kepada Tuhan ya.
untuk bahwa Allah itu kan Al-Hakim, nah, Maha Adil ya, Al-Hakim. Nah, jadi kita memintalah keadilan kepada Tuhan, tapi dengan catatan kita dalam posisi yang terzolimi, kita dalam posisi yang tersakiti, ya. Karena memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, Allah menjelaskan bahwa ada 3 doa, ya, 3 orang yang jika ada 3 jenis orang yang jika dia berdoa itu akan lebih mustajab atau lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Allah suka doa 3 orang itu ya. Meskipun doa itu merupakan doa yang negatif ataupun doa yang jelek ataupun doa yang ya yang enggak inilah, yang kurang positif, itu Allah lebih suka mengabulkannya, mendengarkannya dan mengabulkannya. Nah, 3 orang itu kan ya, yang pertama itu adalah ini, kedua orang tua kita. Makanya kita jangan sering melukai ataupun menyakiti mereka, karena meskipun itu makanya orang tua itu harus berdoa yang baik-baik untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya, nggak boleh berdoa yang jelek, karena baik itu jelek ataupun baik itu Allah akan lebih mudah untuk mengabulkan. Ya, jadi orang tua juga harus latihan sabar juga apa yang diucapkan gitu. Jangan sampai terucap hal-hal yang negatif karena mungkin bisa saja itu nanti yang akan terjadi. Ya kan? Nah, yang kedua itu adalah doanya anak yatim piatu. Makanya kita harus selalu apa ya, memberikan berbuat baiklah, bersedekahlah kepada mereka, bantu mereka yatim piatu. Itu doanya juga mustajab. Nah, tapi kalau kita menghardik anak yatim, kita menyakiti anak yatim piatu, kita memanfaatkan ya, misal dia suruh kerja keras ya, nanti kita yang menikmati hasilnya menghardik atau memforsir atau memeras anak yatim piatu ya. Itu nanti kita juga efeknya akan sangat kurang bagus sekali bagi kehidupan kita. Ya, jadi itu ya. Yang kedua, anak yatim piatu itu kalau berdoa itu mustajab. Makanya kalau kita menemui anak yatim piatu, kita sering-seringlah bersedekah, sering-sering bantu ya berapalah sedikit sedekah, kita nggak harus banyak. Semampunya, sedikit tetapi sering itu lebih bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi itu doa yang kedua, doa anak yatim piatu. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah doa orang yang teraniaya atau yang tersakiti. Nah, ini juga doa mereka itu juga mustajab, lebih suka Allah mendengarkan doa orang seperti ini. Meskipun itu doa yang negatif. Nah, ini juga merupakan janji Allah juga ya. Seperti itu. Jadi bahwa Allah itu Maha melindungi ya. Jadi melindungi orang-orang yang teraniaya. Nah, seperti itu. Jadi itu ya doa kedua orang tua kita ya, yang pertama, yang kedua yang kedua doa ini anak yatim piatu, yang ketiga doa orang yang teraniaya. Nah, jadi kalau kita merasa teraniaya atau kita merasa terzalimi oleh orang lain atau kita merasa tersakiti oleh orang lain, kita sudah berusaha sabar, kita sudah berusaha mengalah, kita sudah berusaha untuk memaafkan dengan ikhlas dan sabar, tetapi orang itu masih tetap aja nggak menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, ya kan? Nah, maka ya kita perlu ya untuk mengolah supaya kita nggak diinjak-injak sama orang. Nah, kita mengolah dengan cara apa? Itu dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, memintalah kita keadilan kepada Tuhan. Ya meskipun ya hidup itu kan seperti tanam tuai, tabur tuai ya. Apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Nah, hidup itu seperti itu. Jadi semua kebaikan dan semua kejahatan yang kita lakukan ke orang lain, suatu saat itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus paham ya. Jadi kita nggak sembarangan untuk menyakiti dan melukai orang lain. Nah, karena hidup itu ada yang memiliki, yaitu yang memiliki ya Tuhan, gitu kan. Tuhan itu Al-Hakim. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan kebaikan dan kejahatan, meskipun sekecil buah zahroh itu kan kecil banget.
Nah, itu juga nanti ada balasannya. Kebaikan dan kejahatan meskipun sekecil buah zarroh itu pasti ada balasannya. Nah, seperti itu ya, kita harus memahami ilmu seperti itu. Jadi kita nggak bertindak gegabah atau sembrono ya istilah Jawa, harus apa namanya, kita harus hati-hatilah bersikap kepada orang lain. Jangan sampai kita melukai dan menyakiti. Nah, karena suatu saat itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, terus meskipun Allah itu Al-Hakim, ya, pasti akan membalasnya ya, meskipun nanti dengan cara seperti apa itu kan urusan Tuhan. Tapi terkadang kesabaran manusia itu kan ada kapasitasnya, terbatas gitu loh. Ada tingkat kesabarannya itu kan berbeda. Tapi kalau kita sudah berusaha sabar, ngalah, terus memaafkan, ikhlas, nah tapi masih kita tetap disakiti ya kita ngolah. Nah, ngolahnya dengan cara apa? Yaitu kita ini salah satu caranya ya. Nah, untuk lebih cepat kita menuju ke atas ya gitu, meminta keadilan kepada Tuhan, itu kita berpuasa mutih ya. Jadi berpuasa mutih 7 hari ya, berpuasa mutih 7 hari, 7 malam. Nah, puasa mutih kan itu udah kita jelaskan ya di beberapa waktu yang lalu. Jadi itu kita hanya makan nasi putih dan air putih selama 7 hari 7 malam. Kita makannya di saat malam hari ya, habis maghrib gitu, ada buka, ada sahur, tetapi yang kita makan ya hanya air putih dan nasi putih, jangan yang lain-lain, itu nggak boleh, itu kalau puasa mutih ya. Jadi kita lakukanlah 7 hari 7 malam berturut-turut ya. Dan di hari terakhir kalau bisa diusahakan dilatih kita ngebleng, tidak tidur semalam, sehari semalam 24 jam kita tidak tidur ataupun pati geni ya. Itu akan lebih ini lagi, pati geni itu kita nggak menyalakan, nggak ada cahaya masuk ke dalam ruangan ya, baik siang ataupun malam ya gitu. Baik itu cahaya matahari di siang hari ataupun cahaya lampu di malam hari itu harus dimatikan, ditutup. Tapi mungkin itu agak berat ya kalau misalkan kita belum terlatih ya. Tetapi ya mungkin kalau pati geninya itu agak berat ya kita latihan ngebleng lah ya, tidak tidur. Tapi kita masih bisa menggunakan lampu di malam hari ya. Lampu listrik sama cahaya matahari masuk ke ruangan itu masih bisa kalau kita ngebleng, tapi kita nggak tidur dalam sehari semalam. Nah, kita lakukan selama 7 hari 7 malam. Nah, setiap malam ya, kalau bisa ini setiap jam 12 malam atau jam 1 malam ya, sampai ya berapa jam lah ya, sepertiga malam terakhir lah ya. Nah, kita berdoa sama Allah kayak gitu, atau mungkin kita ya sholat hajat, sholat hajat. Iya bisa sholat hajat, tahajud, meminta keadilan kepada Tuhan ya, supaya lebih cepat terbalas lah seperti itu. Nanti Allah yang akan mengatur. Ataupun kita bisa setelah kita sholat malam ya, kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berwirid, berzikir ya, ataupun kita setelah itu kita bisa bermeditasi atau bersemedi. Ya, dalam bermeditasi atau bersemedi ini ya, di malam hari ya, kita itu ada bacaan yang kita harus bersih dulu ya badan kita ya. Jadi sebelum berpuasa itu kita harus mandi suci dulu. Nah, mandi suci dulu. Jadi harus mandi keramas dulu. Nah, baru kita berpuasa. Nah, setiap hari di jam 12 malam atau jam 1 malam, kita bangun malam, kita sholat malam, kita sholat tahajud atau sholat hajat, meminta keadilan Tuhan. Nah, terus kita berdoa, kita berzikir, kita berwirid. Nah, terus kita bermeditasi atau bersemedi. Ya, di dalam semedi atau meditasi itu kita ini ada doa yang harus kita berulang-ulang diamalkan secara terus-menerus. Seperti itu ya. Ini doanya simple, ringan, mudah dihafal ya, tetapi ini nanti efeknya itu akan sangat dahsyat sekali. Kita nanti akan tahu kabar dari orang yang menyakiti kita, dia akan seperti apa.
kayak gitu. Jadi ini hati-hati ya, ini dalam menggunakan ilmu ini ya. Jadi doanya simple, sederhana, praktis, tetapi itu sangat mustajab kalau kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi doanya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zatullah sifat nabi sang mata komala. Sapa wonge gawe Allah ing badan saliran ingsun sinendal ing malaikat. Nah, itu kan ini ya, sedikit ya doanya ya, nggak banyak. Jadi kita berdoa di dalam bermeditasi atau semedi itu kita doa yang mudah kita pahami lah dengan bahasa kita sendiri. Itu bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, ke bahasa yang lain-lain, tapi kan ini kita sampaikan dalam bahasa Jawa ya. Jadi itu bisa ditranslate. Kalau kita paham dengan bahasa yang kita pakai, maka kita akan tahu isinya. Makna dan isi yang kita baca, yang kita ucapkan itu kita akan paham dan ngerti. Nah, jadi kita akan bisa untuk memahami dan menghayatinya sampai meresap ke dalam rasa kita, ke dalam relung hati kita. Nah, itu akan bisa dengan mudah kalau kita memahami bahasa itu ya. Nah, jadi itu ya bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zatullah sifat nabi sang mata komala. Sapa wonge gawe olah ing badan saliran ingsunnya sinendal ing malaikat. Itu diulang-ulang terus saat kita bermeditasi atau bersemedi. Ya, ini setiap hari ya, setiap malam selama kita berpuasa 7 hari 7 malam. Nah, itu dilakukan terus sambil kita membayangkan wajahnya atau kita ini kan doa ini kan sifatnya umum ya. Jadi siapapun orangnya yang dia menyakiti kita, dia melukai kita, nah itu nanti akan secara by system gitu, akan terbalas, akan Allah akan membalasnya secara by system. Ya entah itu bagaimana caranya, itu urusan Allah ya. Nah kita hanya meminta, nah seperti itu. Kita memintanya kau juga kepada Tuhan kan. Nah, jadi itu by system. Jadi siapapun yang menyakiti kita, entah itu orang lain atau saudara kita atau mungkin keluarga kita, tapi ini dengan posisi kita yang tersakiti, kita yang teraniaya, kita yang terzolimi, ya. Tetapi kalau kita yang menyakiti orang lain berdoa seperti ini nggak mempan. Ya, ini harus kita dalam posisi yang terzolimi oleh orang lain. Nah, itu akan sangat mustajab sekali doa ini diamalkan. Ya, jadi ini sifatnya netral ya. Tetapi kalau kita mau mengarahkan ke seseorang tertentu, ya kayak misal kita, waduh, kita udah sabar, kita udah ngalah, kita udah menghindar, kita udah mengikhlaskan gitu kan, memaafkan dan mengikhlaskan, tapi tetap aja dia menyerang kita, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung ya, baik itu secara fisik ataupun secara non fisik atau berupa serangan-serangan gaib ya, itu kan bisa aja ya serangan gaib yang tidak terlihat ataupun serangan yang terlihat oleh mata fisik kita gitu kan. Nah itu bisa kita antisipasi dengan doa ini. Nanti akan berbalik, kejahatan itu akan berbalik ke dalam dirinya sendiri, ke mereka akan berbalik. Nah seperti itu. Nah jadi di sini kita lakukan setiap malam, 7 hari 7 malam, setiap jam 12 malam atau jam 1. Ya, kita amalkan itu sampai kita masuk ke dalam rasa alam bawah sadar kita. Karena nanti alam bawah sadar kita yang akan mencetak. Nah, dalam kita mengamalkan doa tersebut, itu kita harus kalau ditujukan kepada seseorang dengan orang tertentu, kita harus mensugestikan atau bahasa sekarangnya itu memvisualisasikan memvisualisasikan wajahnya. Jadi kita harus membayangkan lah ya, membayangkan wajahnya itu seolah-olah orangnya itu hadir di hadapan kita. Terus kita baca itu, Allahumma zatullah sifat nabi sang mata komala sapa wonge gawe ala ing badan saliran ingsun sinendal ing malaikat. Sambil kita membayangkan atau memvisualisasikan wajah orang tersebut. Nah, ini ya dilakukan secara terus-menerus selama 7 hari 7 malam. Ya,
bagus diamalkan di malam hari. Tapi ya kalau namanya kita benar-benar mentok ya hati kita ya, ya siang malam kita berdoa seperti itu. Jadi dalam berpuasa itu siang, malam, pagi, sore kita amalkan itu. Kalau misal nggak bisa pagi, sore, siang, malam ya kita malam aja nggak apa-apa. Di malam hari jam 12 malam itu akan lebih mustajab lagi. Ya, di malam terakhirnya kita nggak tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi ini memang salah satu ilmu tua ya sebenarnya. Ilmu tua. Jadi ini juga sangat sangat mustajab ya kalau kita lakukan, terutama kalau kita dalam posisi kita terzolimi atau kita tersakiti oleh orang lain. Ini mustajab sekali ya. Jadi kita jangan sembarangan menggunakan ilmu ini ya. Jadi ilmu ini nanti kalau sudah manjingnya, sudah meresep dengan kita berpuasa 7 hari 7 malam. Nanti doa ini kan akan masuk ya, akan hidup di dalam diri kita. Nah, nanti selanjutnya kita hanya membayangkan aja sambil berdoa itu nanti udah by system. Entah itu nanti orangnya mau akan mengalami kerugian, ataukah akan mengalami musibah, atau akan mengalami apa, itu nanti urusan Tuhan yang mengatur. Nah, seperti tapi ini memang eh, nggak ini ya, nggak mesti harus cepat atau lama karena segala sesuatu itu ada prosesnya. Kayak gitu, nggak kita berdoa sekarang terus nanti besok orang itu akan mengalami musibah. Kan enggak juga, itu ada prosesnya. Kayak gitu ya, prosesnya bisa cepet, bisa sedang, bisa lama, atau mungkin dalam kurun waktu berapa tahun gitu kan kita sering amalkan itu. Nah, nanti setahun, 2 tahun, ataupun dalam beberapa bulan, atau kalau dalam jangka waktu yang cepat, itu kadang seminggu, 2 minggu, nggak nyampe 1 bulan, itu nanti kita sudah tahu, sudah energi itu nanti sudah transfer menuju ke orangnya. Nanti dia akan mengalami apa gitu kan. Nah, karena Allah itu Al-Hakim ya. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Itu sudah janjinya Allah ya. Memintalah, mintalah kepadaku. Nah, jadi salah satu doa yang mustajab juga itu adalah doa orang yang teraniaya. Makanya kita harus hati-hati dengan 3 orang ini ya. Jangan sampai kita mudah untuk menyakiti. Jangan terlalu mudah untuk menyakiti orang lain. Ya, terutama ketiga orang ini, yaitu kepada kedua orang tua kita, ya, terus kepada anak yatim piatu dan kepada orang yang tersakiti atau terzolimi. Kalau orang yang kita sakiti, orang yang kita zolimi, dia mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan mengabulkan doa yang negatif itu, ya maka Allah juga akan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, seperti itu, karena Allah itu adil ya. Allah itu Tuhan bagi semua makhluk, bagi alam semesta, bukan Tuhan manusia aja, tapi Tuhan makhluk-makhluk yang lain itu juga Tuhannya Allah ya. Bukan Tuhan bagi umat Islam saja, tetapi umat-umat yang lain itu juga Tuhannya Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pengertiannya luas ya, jadi nggak sempit ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saran saya gitu kan, saran kita secara pribadi, ya kalau kita disakiti sama orang, kita dilukai atau kita diserang baik secara fisik ataupun secara gaib atau non fisik, ya kita sabar, kita memaafkanlah, kita berdoa kepada Allah supaya orang tersebut diampuni dosanya, terus mendapatkan hidayah, terus nggak menyadari kesalahannya dan nggak akan mengulanginya, sadar gitu, terus berbuat baik. Nah, seperti kita berdoa untuk kebaikan. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita sudah sabar, kita ngalah, kita udah menghindar, tetapi masih aja kita diserang, ya kita harus mengolahnya. Nah, seperti itu. Jadi, doa ini nih sangat mustajab sekali ya kalau kita lakukan imbangi dengan berpuasa mutih 7 hari 7 malam ya. Dan di hari terakhir kita nggak tidur atau kita ngebleng, nggak tidur sehari semalam 24 jam. Kita amalkan doa itu sampai benar-benar meresap manjing ke dalam rasa kita.
ya, karena ilmu itu masuknya kerasa, manjingnya itu kerasa, rasa pangroso ya, rasa di dalam rasa gitu kan, rasa sejati ya seperti itu. Nah jadi ya kita harus belajar sabarlah dalam menghadapi kehidupan ya. Memang ya nggak semua yang kita hadapi itu sesuai dengan keinginan kita. Ya karena ya ada hal-hal yang kadang nggak sesuai dengan keinginan, itulah yang terjadi ya. Sering ya seperti itu. Makanya kita ya berusaha sabar, ikhlas, tawakal, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita selalu dilindungi, selalu diberi petunjuk, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat zalim dan ingin menyakiti kita. Kita terlindungi, kita dijauhkanlah dari mereka-mereka itu. Karena memang sesungguhnya hanya Allah yang Maha melindungi. Nah, jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.